Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan jersey terbaru dari Erspol. Brand aparel resmi Timnas ini menghadirkan dua varian utama, yaitu jersey kandang berwarna merah dan jersey tandang dengan warna yang lebih netral. Tidak hanya itu, Erspol juga menyediakan 4 kategori berbeda untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan penggemar sepak bola. Mulai dari player issue yang dipakai langsung oleh pemain, hingga supporter version dengan harga yang lebih terjangkau. Bagi kolektor dan penggemar fanatik, varian player issue tentu menjadi pilihan utama. Jersey ini dibuat dengan bahan premium dan teknologi mutakhir, sama persis dengan yang dikenakan oleh para pemain timnas di lapangan. Desainnya pun memiliki sentuhan khas Indonesia yang semakin memperkuat identitas Garuda. Selain itu, jersey terbaru ini tetap mempertahankan motif khas Nusantara yang sebelumnya telah menjadi ciri khas desain dari Erspol. Bocoran harga yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa varian lengan panjang menjadi yang termahal, diperkirakan mencapai Rp1.499.000. Sementara itu, kategori replika yang memiliki desain mirip dengan player issue namun menggunakan bahan berbeda, diprediksi akan dijual dengan harga Rp599.000 untuk model lengan pendek. Dengan harga yang lebih terjangkau dibanding player issue, varian ini kemungkinan besar akan menjadi yang paling laris di pasaran. Bagi yang ingin tetap tampil keren dengan jersey timnas tanpa harus menguras dompet, supporter version bisa jadi pilihan terbaik. Diperkirakan mulai dari Rp200.000-an, varian ini lebih ramah di kantong dan tetap nyaman dipakai untuk mendukung timnas. Timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kehadiran Oleh Romeni sebagai ujung tombak baru di lini depan. Manajer Timnas Sumarji menegaskan bahwa posisi penyerang sangat krusial dalam skema permainan Garuda. Dengan kebutuhan mendesak akan striker berkualitas, Romeni diharapkan bisa memberikan ketajaman yang selama ini dicari. Secara taktik dan strategi, tim memang butuh pemain yang bisa diandalkan di posisi penyerang, ujar Sumarji. Bukan sekadar tambahan pemain, naturalisasi Romeni dilakukan berdasarkan permintaan langsung dari pelatih kepala Timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan bahwa kehadiran Romeni bukan hanya untuk menambah jumlah pemain, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing Timnas di level tertinggi. Dengan persaingan yang semakin ketat di zona Asia, Timnas Indonesia perlu pemain yang mampu menciptakan perbedaan di lini serang. Proses naturalisasi Romeni juga bukan hal instan. Sumarji mengapresiasi kerja keras Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI yang telah berusaha maksimal menyelesaikan semua administrasi dan persyaratan. Romeni disebut sebagai pemain dengan kualitas grade A, yang berarti dia memiliki standar tinggi dan layak bermain di level internasional. Keputusan untuk membawa Romeni ke timnas tentu sudah melalui pertimbangan matang dari berbagai pihak. Dengan kehadiran Oleh Romeni, harapan besar kini disematkan padanya agar bisa menjadi ujung tombak mematikan bagi Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang sudah berpengalaman di Eropa, kemampuannya diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menyelesaikan proses seleksi asisten pelatih lokal yang akan bergabung dalam staf kepelatihannya. Proses ini berlangsung selama 2 hari, tepatnya pada 3–4 Februari dengan Kluivert didampingi oleh 3 asistennya. Seleksi ini menjadi langkah penting dalam membangun tim kepelatihan yang solid guna menghadapi berbagai tantangan di level internasional. Beberapa pelatih lokal diundang oleh PSSI untuk mengikuti proses ini, termasuk 2 nama yang sudah tak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia, Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Keduanya adalah mantan pemain Timnas Indonesia yang kini berkarir sebagai pelatih. Sehingga pengalaman mereka bisa menjadi nilai tambah dalam membantu Kluivert merancang strategi yang cocok untuk Timnas Garuda. Selain itu, kehadiran pelatih lokal di staf kepelatihan bisa membantu dalam memahami karakter pemain serta budaya sepak bola Indonesia. Dalam waktu dekat, PSSI akan mengumumkan siapa yang akhirnya terpilih untuk mengisi posisi penting ini. Kluivert sendiri mencari 2 posisi utama, yaitu asisten pelatih dan pelatih fisik untuk tim senior. Dengan staf kepelatihan yang lengkap, diharapkan Timnas Indonesia bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai ajang internasional mendatang. Setelah seleksi ini rampung, kini keputusan akhir berada di tangan PSSI.
Siapapun yang terpilih nantinya akan langsung bekerja sama dengan Kluivert dan timnya dalam merancang strategi terbaik untuk timnas Indonesia. Erick Thohir punya ambisi besar buat sepak bola Indonesia. Dia ingin timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2 kali berturut-turut, yakni edisi 2026 dan 2030. Itu bukan cuma sekadar impian, tapi dia serius ingin mewujudkannya. Erick juga nggak cuma fokus pada Piala Dunia, dia punya target lain, yaitu membawa timnas Indonesia ke Olimpiade 2028 di Los Angeles, setelah gagal lolos ke Olimpiade 2024. Untuk mencapainya, Erick punya rencana besar yang dimulai dari kelompok usia muda. Salah satu pencapaian besar yang dia banggakan adalah semua kelompok umur berhasil lolos ke Piala Asia 2024 hingga 2025, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dianggap sebagai momentum kebangkitan sepak bola Indonesia yang nggak boleh dilewatkan begitu saja. Erick nggak cuma memikirkan jangka pendek, dia juga punya mimpi besar untuk 20 tahun ke depan. Pada 2045, dia berharap Indonesia bisa masuk dalam peringkat 50 besar FIFA. Meski terdengar ambisius, Erick yakin target itu bisa tercapai dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Namun, dia juga sadar bahwa kelemahan utama yang selama ini dihadapi sepak bola Indonesia adalah masalah manajemen dan kontinuitas. Erick juga menegaskan bahwa sekadar mengandalkan generasi emas saja nggak cukup untuk membuat Indonesia jadi yang terbaik. Sistem yang kuat dan pembinaan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga supporter, sangat penting untuk mencapainya. Tanpa itu, mimpi besar timnas Indonesia di masa depan akan sulit terwujud. Jadi, semua pihak harus bekerja sama untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oleh Romeni semakin dekat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi dirinya telah memasuki tahap akhir, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengonfirmasi bahwa langkah selanjutnya adalah pembahasan di Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI. Rapat kerja ini dijadwalkan pada Senin 3 Februari 2025, dengan tujuan agar Romeni bisa segera diangkat sumpah sebagai WNI. Ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Menpora Dito berharap proses naturalisasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dito menegaskan bahwa semua tahapan telah dilakukan dan tinggal menunggu persetujuan resmi dari DPR. Jika semua sesuai rencana, Romeni bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk lini serang timnas Indonesia yang semakin solid. Proses naturalisasi oleh Romeni mendapat dukungan penuh dari PSSI serta para penggemar sepak bola Indonesia. Romeni yang kini bermain di liga kompetitif Eropa dipercaya memiliki kualitas yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Romeni diyakini mampu memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda di ajang-ajang bergengsi mendatang. Jika proses berjalan lancar, dalam waktu dekat oleh Romeni akan resmi menjadi WNI. Setelah itu, dia bisa langsung didaftarkan dan dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para supporter yang menantikan kedatangan pemain baru yang berkualitas untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya akhirnya tiba di Indonesia untuk memulai tugas mereka dengan timnas Garuda. Kehadiran Kluivert langsung menjadi sorotan, termasuk media Vietnam, The Thao, yang membahas debutnya sebagai pelatih Indonesia. Kedatangan mereka datang di momen penting, karena Indonesia akan segera menghadapi dua laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sebagai langkah awal, Kluivert dan timnya hadir dalam pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta dan PSBS untuk melihat langsung kualitas permainan tim. Meski sudah berada di Indonesia, Kluivert sempat kembali ke Eropa untuk menyelesaikan beberapa prosedur sebelum bergabung sepenuhnya dengan tim. Namun, tiga asistennya, Alex Pastoor, Gerald van den Burg,
dan Denny Lanzat, sudah berada di Jakarta sejak 1 Februari 2025. Kehadiran tim pelatih asal Belanda ini diharapkan bisa membawa perubahan besar dalam permainan timnas Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk tantangan besar yang akan datang. Alex Pastoor, salah satu asisten pelatih Kluivert, dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang pernah menangani beberapa klub di Belanda dan Austria. Gaya bermainnya yang mengutamakan penguasaan bola diyakini akan membawa dampak positif bagi permainan timnas Indonesia. Sementara itu, Denny Lanzat, mantan gelandang top yang pernah membela klub-klub besar, akan memberikan pengalaman yang luar biasa di lini tengah Garuda. Gerald van den Burg, yang juga menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, memiliki peran ganda sebagai pelatih kepala timnas U23. Penunjukan van den Burg ini menunjukkan tekad PSSI untuk menjaga kesinambungan strategi antara tim muda dan tim senior.